Shalom. Shalom. Kembali lagi ucap syukur kepada Tuhan. Boleh berdiri di depan sini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini saya beri judul ritual palsu. Sebelumnya saya mengucap syukur melalui Ibu Gembala saya kembali boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Dan pada kesempatan sore hari ini saya juga mengucap syukur, terima kasih buat seluruh Bapak Ibu Saudara di tempat ini yang sudah berdoa buat kami, hamba-hamba Tuhan di tempat ini yang puji Tuhan baru beberapa hari kemarin dilantik menjadi pendeta muda. Saya, istri beserta dua pengerja Tommy dan Joe boleh dilantik menjadi pendeta muda. Itu semua karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami. Ya, kiranya satu jabatan baru diberikan bukan untuk kesombongan atau gaya-gayaan gitu saudara, tapi justru menjadi tanggung jawab kami untuk lebih lagi belajar kebenaran firman Tuhan dan bisa disampaikan untuk jemaat Tuhan di tempat ini dan jadi berkat. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan hari ini saya beri judul ritual palsu. Ya, itu bukan hanya ritual ya. Kok di situ judulnya ritual saja, tetapi saya beri judul sebenarnya ritual palsu terdapat dalam Kolose 2 ayat 18 sampai 23. Mengapa saya bawakan judul ini, Pak Saudara? Ya, hari-hari ini lagi ada yang viral ini ya, Pak Saudara. Di sosial media, mungkin anak-anak muda yang suka nonton sosmed bisa tahu ya, ada seorang pesulap merah ya. Dia pakai rambut merah, dia pakai jas merah, pesulap seperti itu. Dan dia berusaha membongkar ya penipuan-penipuan yang terjadi yang ada di Indonesia, yang melalui YouTube ya sampaikan tentang sulap gitu ya. Bagaimana dukun-dukun ini banyak yang menipu orang supaya orang-orang ini merasa dukun ini sakti, mandraguna seperti ya, sehingga menggunakan alat-alat tertentu. Ternyata pesulap ini menjelaskan bahwa dukun-dukun ini pakai alat-alat sulap, Bapak Saudara. Ya, ada yang misalnya bagaimana menunjukkan memasukkan paku, memasukkan alat-alat yang seperti santet itu masuk ke dalam kelapa dengan gaya yang wah seperti orang sakti seperti itu ya, Bapak Saudara. Bagaimana bisa membakar tisu tanpa memegangnya seperti itu. Ada banyak hal yang dia sampaikan sehingga membongkar kejahatan orang-orang untuk menipu. Ya, kalau ada yang sakit dibilang wah ada jin di rumah ini, terus ngambil sesuatu gitu ya. Ada batu tiba-tiba getar sendiri, gerak sendiri, yang ternyata adalah permainan senyawa kimia tertentu atau sensor-sensor tertentu sehingga batu itu bisa bergerak sendiri. Kalau kena cahaya bisa bergerak sendiri. Bahkan dia sampai diundang di satu acara podcast YouTube yang paling terkenal di Indonesia ya, Deddy Corbuzier seperti itu, saudara ya, sampai diundang. Ya, itu menunjukkan menjelaskan tentang banyak hal ritual-ritual palsu yang terjadi di Indonesia. Ya. Bahkan kalau kita belajar berbagai survei di Indonesia menunjukkan bahwa manusia itu cenderung semakin spiritual. Orangnya tuh suka sesuatu yang hal-hal yang gaib kadang-kadang, saudara ya. Kalau menyangkut hal-hal yang gaib itu senang biasanya ya. Misteri-misteri itu banyak dilihat anak-anak muda zaman sekarang. Kalau kita boleh lihat itu, bahkan satu anak dari keponakan saya, anak dari sepupu saya, ya Timothy yang ada di Bangsal Sari itu seringkali ngomong, wah ada setan di situ. Ya ada setan di situ. Ternyata gara-gara apa, Bapak Saudara? Gara-gara lihat YouTube ya. Mereka anak kecil ini suka sama hal-hal yang wah setan. Padahal ya nggak ada apa-apa, Bapak Saudara, benar nggak ada apa-apa. Ya saya bukan nggak percaya nggak ada setan, bukan tidak, Bapak Saudara. Tapi kadangkala ada hal-hal yang tertentu ya yang dipakai untuk menjadi ritual-ritual palsu yang menipu banyak orang. Ya ini satu hal yang nyata saja kita lihat. Ya. Dan kita baca bersama-sama di Kolose 2 ayat 18 sampai 23 ini. Kolose 18 sampai 23, bagaimana jemaat di Korintus juga ya diajar oleh Paulus
tentang hal yang sama, tentang hal-hal yang supranatural ini, tapi ritual yang menipu. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai yang ke-23 kita baca bergantian. Saya ayat 18, Bapak Saudara ayat 19, begitu seterusnya sampai ayat 23 kita baca bersama-sama. Saya terlebih dahulu. Kolose 2:18, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh pada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjukkan dan digerakan menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamaah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Bersama-sama 2, 3. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup dunia. Saudara ya, jadi pada waktu itu jemaat di Kolose itu menghadapi satu ajaran yang sesat, sehingga Paulus menjelaskan tentang hal ya, hati-hati dengan orang-orang yang suka memberikan penglihatan-penglihatan, beribadah kepada malaikat, yang merendahkan diri. Ini bicara tentang puasa, bertapa, seperti itu ya. Hati-hati, jangan kamu berkanjang pada hal-hal itu, dikatakan ya. Dan gejala-gejala yang tadi saya sudah sebutkan di pertama juga masuk ke dalam kekristenan. Sebagian orang Kristen cenderung hanya mementingkan aktivitas-aktivitas religius tertentu tanpa mempertimbangkan konsep di baliknya, pemahaman di baliknya. Ya, indikator kerohanian hanya didasarkan pada persentuhan dengan hal-hal dalam dunia roh atau goib tadi, atau semangat dalam melakukan disiplin rohani tertentu itu kayak seperti doa, puasa, meditasi, itu hanya ditujukan pada sesuatu yang sifatnya ngeroh gitu loh, saudara, roh. Dan seperti dikatakan di ayat-ayat mula tadi ya, bagaimana berkanjeng pada penglihatan ya, menyembah malaikat, dan pengajaran itu yang masuk dalam jemaat di Kolose ya. Dan kalau kita baca sebenarnya sepanjang sejarah perjanjian baru ya, Rasul Paulus dengan tegas ya, sangat tegas menegur atau mengungkapkan ajaran-ajaran sesat ini kepada jemaat ya. Bukan menghakimi, tapi betul-betul perbedaan ajaran antara kekristenan dan ajaran yang di luar, Bapak Saudara. Ya, jadi teks hari ini kita akan sama-sama belajar ya, bahwa mengingatkan kita untuk menguji performa atau menguji religius kita dari kacamata firman Tuhan. Ya, ada satu kalimat seperti ini, Bapak Saudara, walaupun teologi yang benar atau pemahaman yang benar tidak menjamin spiritualitas yang benar, tetapi tidak ada spiritualitas yang sehat tanpa teologi yang tepat. Ya, ada orang, Bapak Saudara, yang berpikir bahwa kalau belajar pemahaman teologi itu harus benar. Ya, belajar ya, dia sampai gali kebenaran Alkitab dan lain sebagainya, tapi tidak pernah mengalami kebenaran itu, Bapak Saudara. Ya. Ada yang seperti ini, tapi ada ekstrim yang lain di mana mereka mengalami Tuhan, seakan-akan dia yang paling mengalami Tuhan, tetapi kebenaran rohani, kebenaran firman Tuhannya salah. Yang dia alami salah, Bapak. Yang dia rasakan sesuatu yang salah, bahkan dengan motivasi yang salah.
Sehingga dua hal ini bukan hal yang bertentangan, tetapi dua hal yang berkaitan, berkesinambungan bagaikan koin, dua mata koin ya. Yang depan dan belakang itu satu, meskipun ngadepnya berbeda, saudara. Ya, pemahaman akan firman Tuhan sangat penting untuk mendasari pengalaman kebenaran pengalaman kepada Tuhan itu, pengalaman dengan Tuhan itu, Bapak Saudara. Jadi tidak semua yang tampak spektakuler, religius ternyata berkenan di hadapan Allah. Kalau saya mau berikan contoh, satu contoh yang luar biasa adalah seorang penginjil yang terkenal yang bernama Benny Hinn, Bapak Saudara. Mungkin Bapak Saudara sudah dengar dan melihat sendiri di video-video bagaimana dia bekerja di gereja, Bapak Saudara, terkenal di seluruh dunia. Tetapi sekarang ya dia sudah katakan pertobatannya, karya Kristus jauh lebih penting daripada apa yang dia buat selama ini. Kesembuhan, kemakmuran, bahkan karya Kristus tidak bisa dibeli dengan uang, dia katakan. Tentang pertobatannya, jadi gereja itu bukan tentang teologi kemakmuran itu, Bapak Saudara. Kalau kamu semakin mencintai Tuhan, semakin diberkati. Tidak, belum tentu. Ya, dia katakan bahwa ritual-ritual yang dia sudah lakukan adalah salah, Bapak Saudara. Ya, jadi yang terlihat spektakuler tanpa kebenaran firman Tuhan adalah satu hal yang salah. Bahkan iblis sendiri, Bapak Saudara, dia membawa Yesus waktu dicobai di padang gurun. Iblis itu menawarkan hal-hal yang spektakuler. Ketika Yesus lapar, iblis minta, kamu kan anak Allah, batu jadi roti kan bisa. Katakan Tuhan dengan kalimat yang pertama, manusia bukan hidup karena roti saja, tapi karena percaya. Yesus gak menampakkan hal yang spektakuler, tidak. Tapi satu hal yang natural, bahwa manusia itu tidak hanya hidup karena roti, tetapi karena firman Allah. Lalu yang kedua, dia menampakkan hubungan baik Allah yang sangat tinggi, jatuhkan kamu dari situ. Nah, satu hal yang spektakuler, malaikat akan menampik, akan menggendong ya. Seperti, tapi Yesus tidak melakukan, Bapak Saudara. Bukan hal yang spektakuler gitu. Bahkan yang terakhir, kalau kamu menyembah aku akan cerahkan seluruh kerajaan di dunia ini. Maksudnya memberikan dunia ini pada Yesus. Yesus tidak lakukan hal yang spektakuler, Bapak Saudara. Kenapa? Karena Yesus tahu, ya, iblis tidak layak disembah. Iblis memiliki kuasa juga, Bapak Saudara, untuk memberikan semuanya itu. Tetapi terlebih daripada itu, ketika kita mengikut Kristus, bukan tentang hal-hal yang seperti itu, Bapak. Oh ya, Yesus kan menyembuhkan orang, Yesus membangkitkan orang mati, itu spektakuler. Ya, saya percaya juga akan mujizat Yesus. Tapi dengan tujuan untuk keselamatan jiwa, untuk memenangkan jiwa-jiwa ya yang sebelumnya tidak percaya akan Yesus menjadi percaya akan Yesus, menerima diri dibaptis, percaya. Rasul-rasul pun hal yang sama, Saudara. Ya, mereka berkhotbah dengan kuasa, dengan penuh semangat dan lain sebagainya. Tujuannya bukan untuk pamer kalau dia rohani, pamer dia adalah murid-murid Tuhan yang sakti, tidak, sehingga banyak orang mengikut dia, tidak. Tapi tujuannya untuk orang-orang mengikut Yesus, untuk orang-orang terima keselamatan itu, Saudara. Bagaimana Simon yang adalah penyihir, ada Simon penyihir, Saudara ya. Di Kisah Para Rasul, kalau saudara boleh baca, ya, dia ngikut murid-murid ya, dia tinggalkan ke penyihirannya itu ya, hal-hal gaib yang dia miliki. Dia lihat kuasa-kuasa murid-muridnya itu hebat, tapi karena kurang pemahaman akan firman Tuhan, dia hanya mengalami, hanya melihat murid-murid menyembuhkan dan lain sebagainya. Dia datang mau beli ilmu itu, seakan-akan dikira ilmu ya, saudara. Dia mau beli, saya kasih duit, kasih kuasa itu kepada saya. Langsung dihardik oleh Petrus, ya, dimarahin, saudara. Pergi kamu, ya. Bahkan terkutuk. Dia minta maaf dan berdoa, minta didoakan supaya selamat, saudara. Takut dia
Karena apa? Pemahaman yang salah. Dia datang pada murid-murid hanya melihat kuasa, hanya melihat mujizat tanpa mendengar ajaran yang dia disampaikan oleh para murid-murid. Murid-murid bawa itu. Sehingga pemahaman dan pengalaman ini satu paket yang komplit, Bapak. Kalau Bapak Saudara mengalami sesuatu yang spektakuler, doakan, gumuli apakah itu sesuai firman Tuhan, dibaca di Alkitab. Ada seorang rasul yang begitu luar biasa saja ketika mengalami pengalaman supernatural, seorang Paulus, ya, di ayat-ayat tertentu dia jelaskan bahwa sudah berbelasan tahun dia simpan itu, dia nggak gempur-gemburkan. Ya, dia mengalami pengalaman yang bahkan teolog sekarang juga bingung maksudnya apa ya. Dia naik ke langit ketujuh, katakan seperti itu. Dan itu dia simpan belasan tahun, dia nggak pamerkan itu. Penglihatan Paulus, saudara. Karena apa? Supaya jemaat tidak berkanjang, tidak mengidolakan ya penyampai, seakan-akan lebih spiritual dari yang lain. Ya, sebagaimana barang palsu merajalela di mana-mana, demikian pula spiritual palsu yang juga merembes ke dalam gereja-gereja. Jadi pertanyaannya, ini barusan yang kita sudah bahas, nasihat untuk tidak diperdaya oleh ritual palsu. Pertanyaannya, apa alasan kita untuk tidak melakukan ritual palsu ini, Bapak? Kita akan belajar 3 poin, ya, dari kebenaran firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama, ya, alasannya yaitu Kristus telah membebaskan kita dari roh-roh dunia. Ayat 20 bagian yang saya bacakan buat saudara. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jadi ada 2 hal yang diusung ajaran sesat di zaman Kolose ini, saudara. Yang pertama tadi berkanjeng pada roh-roh spiritual, pada malaikat, menyembah malaikat, ya, puasa, meditasi seperti itu, bertapa. Terus ada satu lagi, Pak Saudara, model spiritualitas yang diusung oleh ajaran sesat di sini terlihat sangat spektakuler, memamerkan pengalaman spektakuler. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, yaitu mulainya masuknya ajaran Yahudi juga masuk. Bagaimana untuk selamat itu kamu harus tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, kamu harus melakukan ini. Kalau hari Sabat kamu tidak boleh bekerja dan lain sebagainya. Sehingga mereka mulai diatur lagi, diberikan pengaturan-pengaturan yang seakan-akan keselamatan itu adalah jasa dari manusia. Keselamatan itu dikerjakan oleh manusia, bukan lagi dikerjakan oleh Allah. Sehingga Paulus katakan, Kristus telah membebaskan kita dari roh-roh duniawi. Kok kamu kembali lagi, kembali ke hal-hal yang seperti itu? Ya, jadi roh-roh duniawi ini juga sama dengan roh-roh yang jahat di balik penyembahan berhala. Terdapat di dalam Galatia 4 ayat 8 sampai 9. Saya bacakan Galatia 4 ayat 8 sampai 9. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri pada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Ya, Bapak Saudara, jadi pandangan seperti ini jelas tidak pantas untuk dipercayai oleh orang-orang percaya. Kristus adalah pencipta segala sesuatu, termasuk segala kuasa dalam dunia roh, bahkan di dunia ini. Ya, anak-anak Allah dipenuhi di dalam Dia yang menjadi kepala dari semua kekuasaan. Fakta ini membawa 2 konsekuensi. Ya, alam semesta ini perlu dipelihara, tetapi tidak patut diperlakukan sebagai dewa. Ya, alam semesta ini harus dipelihara, tapi tidak diperlakukan sebagai dewa, saudara. Allah-Allah lain seperti itu, ya. Jadi ajaran-ajaran hari-hari ini mungkin kita tidak menyembah seperti itu, saudara. Tetapi banyak sekali yang bisa mengalihkan fokus kita kepada Tuhan yang benar. Mungkin kita nggak menyembah batu, gitu ya, saudara.
Kita nggak nyembah pohon kayak zaman animisme, zamannya agamanya Bapak Gembala zaman dulu, biasanya. Mungkin tidak seperti itu. Tapi yang dijadikan Tuhan bisa jadi orang yang kita idolakan. Ya, ketika kita mengidolakan seseorang lebih daripada kita memfokuskan diri kita pada Tuhan, hati-hati, bisa jadi itu menjadi berhala kita. Atau barang, ya, barang-barang tertentu yang kita harus bawa melebihi, yang kita harus prioritaskan melebihi Tuhan. Bahkan istri bisa jadi berhala, suami bisa jadi berhala, anak bisa jadi berhala ketika kita memfokuskan hal itu lebih daripada Tuhan. Pekerjaan bisa jadi berhala, Allah yang sebenarnya bukan Allah. Dikatakan di Galatia 4 tadi, saudara. Ini yang mau dikejar oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Jangan sampai kembali lagi kepada orang-orang dunia. Ya. Dan yang kedua, mengapa kita harus mengapa alasan kita untuk tidak lakukan ritual palsu? Karena semua ajaran manusia yang bersifat sementara adalah sesuatu hal yang tidak kekal. Semua ajaran manusia itu bersifat sementara. Ketika ada ajaran-ajaran dari manusia dan bukan dari Allah, sifatnya itu biasanya sementara, saudara. Hanya ada di bumi. Ya, ini berbicara tentang ajaran Yahudi juga, percampuran ajaran Yahudi dengan ajaran lain. Dan saya sedikit heran ya juga beberapa hari ini ketika ada orang yang sudah jelas-jelas dihardik kesesatannya oleh gereja, tetapi sangat dijunjung tinggi oleh banyak orang. Karena apa? Karena yang disampaikan itu sesuatu yang bermoral, yang baik seperti itu. Ya. Tapi sesat, Pak Saudara. Dasar firman Tuhan, doktrinnya itu salah, Pak Saudara. Dikatakan Roh Kudus itu wanita, Roh Kudus itu macam-macam ya. Dia juga ceritakan berkanjeng pada roh menikah dalam roh, macam-macam aneh-aneh. Tetapi ketika berbicara tentang moral, Bapak Saudara, dia terlihat sangat baik, dijunjung tinggi. Yang penting itu kan bukan doktrin. Yang penting itu kan kelakuan. Doktrin itu tidak penting, dikatakan seperti itu. Doktrin tidak penting, Bapak Saudara. Kalau nggak ada Yesus ke dunia, tidak ada satu orang pun manusia yang dapat selamat. Di bagian sebelumnya Paulus juga menjelaskan semua ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Ya, hal-hal yang bermoral, yang hukum Taurat dan lain sebagainya itu bukan berarti kita tidak boleh melakukannya, Bapak Saudara. Tidak, kita lakukan, tapi dengan motivasi yang benar. Ya, dengan motivasi yang benar, Bapak Saudara. Ketika kita melakukan hukum Taurat, melakukan hal-hal yang baik dengan motivasi untuk selamat, itu yang salah. Karena seakan-akan kita menambahkan jasa atas pekerjaan Allah untuk manusia, menambahkan jasa untuk keselamatan yang Allah sediakan untuk manusia, Bapak Saudara. Dan sifatnya biasanya sementara. Ada satu kalimat, di dalam Kristus kita mendapatkan kegenapan yang penuh. Arti dari segala kebaikan, semua aturan mengarah pada Kristus untuk digenapi. Ya, sebagai contoh esensi dari Sabat, saudara. Sabat adalah beristirahat untuk menikmati Allah dan karyanya. Sabat sejati disediakan oleh Kristus bagi mereka yang letih, lesu dan berbeban berat. Kalau zaman dulu, saudara, di perjanjian lama orang-orang Yahudi itu Sabat itu ketika hari untuk beristirahat, ya, hari untuk memuliakan Allah. Kalau kita percayanya hari Minggu, saudara, kita mau melaksanakannya di hari Minggu, itu tidak boleh bekerja sama sekali. Tak boleh buka toko, saudara, sekarang ya. Tidak boleh buka toko, tidak boleh bekerja. Bahkan Yesus ketika menyembuhkan seseorang dimarahin, saudara. Sabat yang mereka pegang itu seperti itu. Padahal yang dimaksud dari Sabat itu adalah yang letih, lesu, berbeban berat itu datang kepada Yesus. Kelegaan, bicara tentang kelegaan, saudara.
tapi menjadi beban. Sabat itu bukan lagi menjadi kelegaan, tapi menjadi beban. Oleh karena itu Yesus datang untuk menggenapi hari Sabat itu, sehingga kita boleh kerja hari Minggu sekarang ya, saudara. Kita boleh melakukan hal-hal yang baik di hari Minggu. Kita juga harus datang ke gereja. Ya, bukan lagi seperti dahulu waktu itu. Karena apa? Tuhan sudah memberikan kelegaan. Bahkan Sabat yang ultimat, Sabat yang paling tinggi nanti, ketika kita masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal, di mana kita beristirahat dari segala jerih lelah dan menikmati persekutuan yang indah dengan Allah Tritunggal. Itu Sabat yang kekalan. Sehingga peraturan-peraturan, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan sentuh ini, jangan sentuh ini, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu adalah sebuah bayangan masa lalu, perjanjian lama, dan sudah digenapi di dalam Kristus Yesus. Saudara, di dalam Kristus Yesus, sehingga kita sudah terbebas dari segala legalisme. Ya, kita merasa kurang, merasa harus menambahkan jasa di dalam karya keselamatan. Karya keselamatan Allah itu sempurna, saudara, di kehidupan kita. Dan mengapa kita tidak boleh melakukan ritual-ritual palsu, ritual-ritual kosong yang bahkan masuk ke dalam gereja hari-hari ini? Kita berdoa, ya, kita berpuasa. Lihat motivasi hatinya untuk apa? Apakah hanya untuk selamat atau dapat berkat atau mujizat, atau motivasinya terbalik? Kita sudah diberkati Tuhan, kita sudah dikasihi Tuhan, dikasih kemurahan, bahkan segalanya diberikan pada kita. Oleh karena itu kita berdoa, mengucap syukur sama Tuhan. Oleh karena itu kita mau berpuasa, bersandar pada Dia. Ya, ini yang menjadi problema, motivasi dari apa yang kita lakukan. Ritual palsu, ya, dilakukan orang-orang tertentu karena ingin mendapatkan sesuatu. Tetapi yang dilakukan orang-orang percaya melakukan hal tersebut karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan segalanya, bentuk ucapan syukur kita. Tadi pagi saya juga sedikit jelaskan tentang persepuluhan, saudara. Ya, di Alkitab bicara tentang uang itu banyak sekali. Yesus sering kali berbicara tentang uang karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ya. Persepuluhan juga sama, seringkali orang bingung, ya, apa persepuluhan itu bagaimana? Bahkan ada gereja-gereja yang menakut-nakuti jemaat. Kalau kamu nggak persepuluhan, kamu tidak masuk surga. Wah, ini bahaya, saudara. Ini bahaya, ya. Karena apa? Motivasi di dalamnya takut. Ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, motivasi di belakangnya adalah ketakutan. Ini hal yang salah. Karena Kristus sudah memberikan segalanya, saudara. Kalau kita baca di Maleakhi 3 ayat 10 itu, saudara, konteksnya kembali kejadian. Mengapa bangsa Israel punya perjanjian sama Tuhan tentang persepuluhan? Karena Yakub memberikan perjanjian ini sama Tuhan, saudara, di Kejadian. Ketika Yakub diberkati luar biasa, Yakub memperoleh berkat, saudara. Ya, Yakub mengadakan perjanjian dengan Tuhan tentang persepuluhan. Ya, jadi motivasinya bukan karena takut dihukum, saudara, persepuluhan itu, tetapi motivasinya adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati dengan berlimpah. Jadi persepuluhan itu bukan tentang kewajiban, harus karena kewajiban, tapi harus karena mengucap syukur. Ya, persepuluhan itu hal yang seperti itu, Pak Saudara. Dan saya juga ditanamkan oleh Bapak Gembala, Ibu Gembala tentang persepuluhan. Ya, mungkin pindah gereja di Surabaya pun saya tetap melakukan, bukan tentang gereja kita, bukan, tapi tentang melakukan firman Tuhan. Bahkan di Maleakhi, ya, di Ibrani juga bagaimana persepuluhan juga dibahas. Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek yang adalah seorang raja dan imam. Mengapa Abraham memberikan persepuluhan kepada mereka? Bukan karena Abraham ini takut sama Melkisedek, tapi karena Abraham berterima kasih kepada Melkisedek.
Seharusnya Melkisedek itu bisa merampas jarahannya Abraham, tapi Melkisedek malah memberkati Abraham, malah menyuguhi Abraham dengan minuman makanan, bahkan dengan prajurit-prajuritnya Abraham, Bapak Saudara. Dia mengucap syukur kepada Melkisedek sehingga memberikan persepuluhan di hadapannya. Sekali lagi Bapak Saudara, kalau ketika mau memberikan persepuluhan, kalau hanya dengan rasa takut, saya katakan ubah motivasi saudara, bukan tentang ketakutan, tetapi rasa ucapan syukur, Bapak Saudara. Kalau masih ada yang bingung mau beri seperti apa, beri dengan ketulusan hati, tidak usah mikir. Seperti itu ya. Saya dulu seperti itu, Bapak Saudara. Takut karena banyak cerita-cerita, nggak kasih persepuluhan sakit, nggak kasih persepuluhan kecelakaan dan lain sebagainya. Saya katakan tidak dengan hal itu, bukan, Bapak Saudara. Tapi memberi persepuluhan adalah satu tanda bukti kita mengucap syukur. Ini bicara tentang ajaran manusia yang bersifat sementara, ya. Ritual-ritual yang kadang-kala tuh Bapak orang pakai supaya menakut-nakuti jemaat. Dan Paulus tidak mau melakukan itu pada jemaat di di Kolose. Ritual-ritual palsu. Paulus tegaskan. Dan yang ketiga, ya, semua ajaran manusia yang sementara itu hanya memusatkan pada hawa nafsu. Berpusat pada hawa nafsu. Di ayat yang ke-23, saya bacakan buat Bapak Saudara, ke-23 Kolose 2. Sebentar, Kolose 2 ayat yang ke-23. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Banyak agama dan aliran keyakinan, Bapak Saudara, terjebak pada sebuah yang namanya legalisme. Mereka menyukai deretan aturan, larangan maupun perintah. Tujuannya sekilas memang baik, yaitu menyenangkan hati Allah. Slide selanjutnya. Tetapi Bapak Saudara, persoalannya kebaikan manusia tidak mungkin dapat memenuhi standar kekudusan Allah. Kebaikan manusia tidak mungkin dapat memenuhi standar kekudusan Allah. Terdapat dalam Yesaya 64 ayat 5-7. Saya bacakan kembali. Yesaya 64 ayat 5-7. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka, sebab kami berdosa terhadap engkau. Kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab kau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tidak ada satu orang pun yang bisa memenuhi standar kebaikan Allah. Meskipun orang berusaha begitu rupa untuk memenuhi standar kebaikan, wah orang ini baik, dermawan, ya, orang ini luar biasa baik, itu tidak bisa menyelamatkan dirinya karena standarnya Allah adalah sempurna, suci, saudara. Dan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa suci, saudara. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa suci. Sehingga yang kita lakukan itu bukan untuk selamat, saudara. Kita berdoa, kita melakukan kebaikan, sekali lagi bukan karena kita untuk selamat, Bapak Saudara. Bahkan ada orang yang pakai hal-hal ini untuk kesombongan diri. Berdoa, berpuasa, bergereja, puji-pujian dilakukan untuk menunjukkan kesombongannya. Ketika saya juga mengalami hal ini, Bapak. Ketika saya masih sebelum sekolah Alkitab, saya melayani di Surabaya, Bapak Saudara, di satu GBDI Haleluya, ya, saya ngikutin semua. Ada seminar saya ikutin, saya ikut pemuda, ikut remaja, ikut jadi guru sekolah minggu, ikut umum, ibadah 3 kali, saya datang 3 kali, Bapak Saudara.
Ya, doa pagi saya dari Surabaya Barat itu agak jauh, sangat jauh ya, 30 menit sampai 1 jam kalau macet dari kos-kosan saya sama gereja. Dan saya tiap hari datang pagi jam 4 saya bangun, mandi, lalu doa pagi setengah 5 kurang itu biasanya saya sudah sampai di gereja. Dan pengerja belum bangun, kadang telat sampai jam 5 gitu. Lalu saya mulai meninggikan diri saya. Oh, hamba Tuhan kok gitu ya. Hamba Tuhan kok kalah sama pelayan. Saya jemaat biasa waktu itu, saudara. Saya mulai pakai apa yang saya lakukan sebagai peninggian hati saya. Saya mulai menghakimi orang-orang yang tidak seperti saya. Hati-hati ketika kita mulai jatuh dari dengan hal-hal yang seperti ini. Ya, kita merasa bisa menambahkan jasa pada keselamatan yang kita terima dari Allah. Padahal kebaikan manusia tidak mungkin dapat memenuhi standar kekudusan Allah. Motivasinya sama. Padahal terbalik, Allah sudah terlebih dahulu memberikan segalanya keselamatan itu. Cuma-cuma ketika kita berdosa. Allah mengasihi kita ketika kita berdosa. Roma pasal yang ke-8, saudara. Tetapi sering kali kita berusaha untuk menambahkan jasa di dalam keselamatan yang kita terima, saudara. Ya, banyak orang-orang berusaha melakukan hal-hal yang seperti itu, tujuannya salah. Bukan karena rasa ucapan syukur, bukan menunjukkan persandaran total pada Tuhan, tetapi untuk unjuk kerohanian. Saya lebih rohani dari yang lain. Ini satu hal yang salah, ya. Itulah yang akan terjadi apabila Kristus tidak diletakkan pada pusat aktivitas spiritual. Ketika penebusan Kristus dianggap kurang sempurna, manusia pasti akan menambahkan sesuatu ke dalamnya. Manusia ingin memperoleh jasa dalam keselamatan mereka. Namun yang terjadi justru kebalikannya. Tanpa persandaran total pada karya penebusan, semua aktivitas rohani hanyalah pemuasan duniawi. Ketika saya melakukan hal itu, saudara, saya bangun pagi jam 4 untuk mandi dan melakukan itu. Saya ikut seminar-seminar, saya melakukan yang terbaik, saya singer, saya melayani ini. Tapi semuanya itu ternyata aktivitas rohani yang saya lakukan hanya untuk memuaskan kesombongan saya, hanya untuk memuaskan pemuasan duniawi saya. Hati-hati. Satu contoh ritual duniawi, ritual yang palsu, dan ini bisa terjadi bahkan pada hamba Tuhan yang senior biasanya. Ya, saya pernah mendengar langsung di telinga saya minta ampun sama Tuhan, kok bisa ya Tuhan, saya mendoakan orang hamba Tuhan senior, kamu sudah melayani berapa tahun? Karena ketika berdiskusi, hamba Tuhan senior ini kalah diskusi seperti itu ya. Kamu sudah melayani berapa tahun? Kamu sudah menginjili berapa jiwa? Menyelamatkan berapa jiwa? Padahal orang ini kalau di depan mimbar kelihatan paling rendah hati. Saya senang sama orang ini, Pak Saudara, hamba Tuhan saja. Tapi ternyata di balik itu menyimpan satu kesombongan. Karena apa yang dilakukannya adalah untuk pemuasan duniawi. Bahkan penginjilan pun dipakai untuk pemuasan duniawi, Pak Saudara. Lupa yang menyelamatkan itu bukan dia. Yang menyelamatkan adalah Yesus. Yang bisa menyelamatkan, yang menginsyafkan manusia itu bukan dia, tapi Roh Kudus. Tapi menjadi pemuasan duniawi untuk kesombongan dia. Saya lebih senior, saya lebih hebat. Ya, kamu siapa? Seperti itu ya. Hati-hati, Bapak. Mungkin tidak terlihat di muka atau di ucapan, tapi kadang-kadang terbesit di pikiran, terbesit di perasaan kita. Tidak ada kebaikan kita yang bisa menambahkan kasih Allah kepada kita
Dan tidak ada dosa yang kita bisa mengurangi kasih. Tidak ada dosa kita yang bisa mengurangi kasihnya kepada kita. Karena apa, saudara? Karena kasih Allah itu sempurna. Kalau sudah sempurna itu ya mutlak gitu, saudara. Dia tidak bisa ditambahin karena sudah mentok, tidak bisa dikurangi karena sudah sempurna. Tidak ada kebaikan kita yang bisa menambahkan kasih Allah. Kalau misalnya anak biasanya kurang perhatian sama orang tua misalnya, dia akan melakukan sesuatu yang baik, dia juara untuk diperhatikan orang tua. Atau melakukan sebaliknya, dia melakukan kenakalan untuk diperhatikan orang tuanya. Tetapi Allah kita berbeda. Tanpa kita perlu melakukan prestasi yang luar biasa, atau kebalikannya, kita melakukan kejahatan yang bagaimanapun, tidak menambah atau mengurangi kasihnya, karena kasihnya sudah sempurna untuk kita semua. Amin. Amin, Bapak Saudara. Kasihnya sempurna untuk kita, sehingga tidak ada dosa kita yang dapat mengurangi kasihnya. Karena apa? Di Roma dikatakan Tuhan mengasihi kita sejak kita berdosa. Tapi bukan berarti kasihnya sempurna pada kita membuat kita semena-mena, semaunya sendiri. Kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan mengasihi kita kok, nggak apa-apa. Kasihnya bukan hanya kasih yang memberi, tapi kasih yang mendisiplin, Bapak Saudara. Keselamatan yang Dia berikan tidak hanya cuma hanya keselamatan, tapi beserta dengan perangkat lainnya, yaitu disiplin rohani, ya. Apa? Persatuan antara tubuh gereja, banyak hal. Sehingga walaupun kita harus melakukan disiplin rohani secara rajin sebagai ungkapan syukur kita atas keselamatan di dalam Kristus, melalui disiplin rohani kita mengekspresikan kerinduan kita untuk bersekutu dan mengenal kehendak Allah. Jadi disiplin rohani bukan untuk pemuasan duniawi, tetapi disiplin rohani adalah tanda bahwa kita bersandar sama Tuhan. Doa, puasa, baca firman Tuhan bukan untuk memuaskan ego duniawi kita, tetapi untuk menandakan bahwa kita bersandar sama Tuhan, Bapak Saudara. Dan anugerah Allah, ya, kita bersandar pada anugerah Allah yang memampukan kita menjalani keselamatan yang Dia berikan dengan takut akan Tuhan, dengan gentar, ya, dengan penuh disiplin rohani. Sehingga motivasi dibalik segala apa yang kita kerjakan, Bapak Saudara, adalah sifatnya karena kita mengucap syukur karena Allah sudah memberikan bahkan anaknya sendiri kepada kita. Sehingga ritual-ritual yang kita jalani, ya, kebiasaan tiap minggu yang kita jalani, tiap minggu kita datang ke gereja. Minggu pertama kita perjamuan suci, yang pertama terima Yesus baptisan air, yang mau menikah pernikahan yang kudus, apalagi banyak penyerahan anak yang kita jalani, bukan berdasarkan untuk kita terima keselamatan, tapi untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita melihat hal-hal ritual yang kita kerjakan itu bukan satu ritual yang ya udah tiap minggu kayak gini, oh ya udah tiap bulan kayak gini, tapi satu yang khusyuk. Wah, yang khusyuk kita berikan kepada Dia, puji-pujian, lagu-lagu yang kita alunkan kepada Tuhan, ya, kita resapi karena Tuhan sudah memberikan segalanya bagi kita anak-anaknya yang seharusnya ditimpai murka. Sehingga ibadah yang kita jalani bukan hanya masuk transaksional, kita kepingin kasih pada Tuhan supaya kita terima berkat lebih banyak, transaksional. Tetapi ibadah yang kita jalani adalah ibadah yang sejati, yang tulus murni dari hati untuk Allah yang begitu baik dalam kehidupan kita. Yang kita berikan tidak sebanyak yang Tuhan sudah berikan. Dia memberikan anaknya sendiri, Yesus Kristus, turun ke dunia untuk mati tebus setiap dosa kita, orang-orang yang durjana. Tidak gitu saja, saudara, Dia mencukupkan kita, Dia menyertai kita, melindungi kita. Di Matius
Ya, dikatakan burung di udara dia pelihara, tidak menabur. Ya, bunga bakung di ladang tidak merajut, tapi dia punya pakaian yang sangat indah. Mengapakah kau khawatir akan makanan, minuman, pakaian yang kamu pakai? Bahkan keselamatan daripada Allah. Sebelum keselamatan ada gereja yang Tuhan sediakan untuk kita bertumbuh bersama-sama. Jadi gereja itu bukan tempat titip selamat. Wah, istrinya rajin ke gereja, suaminya di rumah harus titip doa ya. Sak persembahan ini titip gitu ya. Memang keselamatan itu dikerjakan melalui gereja juga ya. Tapi bukan berarti personal tidak. Keselamatan itu secara personal loh saudara, tidak titip-titip loh saudara. Nanti Tuhan juga titip, selamatannya titip ke istri ya. Istri minta selamat loh saudara. Kan enggak kan? Harus berdua loh saudara, suami dan istri beserta anak. Ada juga ayat di mana dikatakan jika satu orang percaya ada di rumah, semuanya diselamatkan oleh Allah. Itu maksudnya bukan berarti bisa titip selamat, tidak. Tetapi ketika ada satu orang di rumah yang diselamatkan oleh Tuhan, dia diberi tugas untuk menyampaikan dan menjadi terang untuk satu keluarga, sehingga satu keluarga itu bisa diselamatkan karena percaya dan sama-sama datang kepada Tuhan mengandalkan Dia. Kita belajar tentang ritual palsu ini, saudara. Hari-hari ini dunia begitu tambah jahat, ya, tambah jahat, tidak tambah baik. Saya melihat pembunuhan yang tambah mengerikan. Beritu ya? Ya itulah, saudara mungkin melihat kita penembakan yang dikerjakan oleh aparat yang begitu mengerikan, pembunuhan, mau membunuh istri sendiri, ya karena wanita lain dan lain sebagainya. Kejahatan-kejahatan amoral yang begitu mengerikan dilakukan oleh pemuka agama. Ya, berkedok ritual-ritual ini, berkedok hal-hal yang rohani. Kita sama-sama bersandar sama Tuhan. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Ada mental health, penyakit mental yang mulai menyerang, yang bisa menggerogoti anak-anak muda. Ya, bersandar sama Tuhan karena Dia Allah yang mengasihi kita. Kasih-Nya sempurna. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita akan sama-sama nyanyikan pujian Engkau Tuhan yang setia, dengan ref satu-satunya yang kuandalkan. Kita belajar tentang nasihat untuk tidak diperdaya oleh ritual palsu, saudara. Jadi apa alasan kita untuk tidak melakukan? Apa alasan kita untuk tidak lakukan ritual palsu itu? Karena Kristus telah membebaskan kita dari roh-roh dunia. Karena semua ajaran buatan manusia itu bersifat sementara. Dan yang ketiga, semua ajaran itu yang bersifat sementara hanya memuaskan dunia. Ada yang percaya surga itu isinya wanita-wanita untuk memuaskan kepuasan duniawi seksual, ya, memuaskan kehidupan duniawi. Tapi kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen percaya bahwa keselamatan yang Tuhan